Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi bersama channel Jajang RS di pagi hari ini. Maka kami bersama tim akan melaksanakan konten ke daerah makam keramat yang terletak di sebelah kadar itu. Teman-teman ikuti ini awal perjalanan. Kami ada di daerah ini, ada jembatan ini yang namanya jembatan Cireang kalau tidak salah ya, ataupun ini dibilang yang namanya jembatan lupa saya karena ini awal perjalanan. Ikuti saja konten kali ini bersama channel Jajang RS untuk menuju ke lokasi, yaitu di mana ada makam keramat di sana. Ayo teman-teman. Anu ican itu saya Sigan aya di tengah teh nya. mana bintang mingon ya. Mohon. Anu yang Ya, gagal nih. kami. Uro di aya di belah ditu hire meureun hilir. Ayo wah ibu. Nah, teman-teman ketemu sama Bapak. Mudah-mudahan Bapak bisa memberi informasi mengenai makom keramat tersebut. Itu izin saya untuk bercerita dulu sama Bapak. Pak, bede ngiring ngobrol sareng Mohon Bapak. mangga. Nah, ya Pak itunya. Jadi teh naroskeun selain hayang terang teh perkawis makam keramat eta gitu. Eta teh saurna gitu nya. Makam eta teh cucuna Kangjeng Naon anu Cikunul. Mohon. Anu namina ieu teh Kangjeng dalam Sailam Sukmanagara. Kangjeng Dalem Sailam Sailam Sukmanagara. Sukmanagara cucuna ti Cikunul. Aya ieu nana bukuna di abdi petunjukna mohon. Hayang jelas mah. Mama canak buku. Alhamdulillah teman-teman, saya menemukan titik temu setelah menjalankan perjalanan yang begitu sulit tadi, namun tidak patah semangat guna untuk menemui makom keramat di mana baik warga sekitar di sini, mungkin dari luar warga sini juga banyak yang mengunjungi yang bertujuan berziarah ke makam cucunya dari Cikunul yang sudah disebutkan tadi. Karena sekarang ada mau lengkap, jadi sekarang minta ini bukunya ya teman-teman sama Bapak. Ya masih saya di Sukabumi. Nah, ini teman-teman untuk rekomendasi di mana makam keramat tersebut yang akan kita kunjungi konten hari ini. Mudah-mudahan kita semakin ke depan semakin banyak pengetahuan bahwasanya di sini makam tersebut jadi bukan hanya sekedar warga di sini. Tadi juga saya sampaikan, mungkin luar warga di sini juga sering ke makam ini guna untuk berziarah ke makam tersebut. Ini area parkiran ini. Dan ini kami berada di ruang area parkiran di mana sering sekali banyak wisatawan ataupun warga baik dari luar warga sini ataupun juga warga sini sengaja untuk menaruh baik roda 4 ataupun roda 2 ya teman-teman. Untuk selanjutnya mari kita ikuti untuk menuju ke makom tempat ziarah tersebut. Ya teman-teman, sekarang sudah dekat menuju tangga yang dimana tangga tersebut akan menuju ke makom keramat tersebut. Nah ini apa namanya, tangga yang menuju ke makom tersebut. Silakan teman-teman yang berjalan, mari kita mengikuti. Dan mungkin ini tangga bisa
hitung sampai nanti kita nyampe ke makam tersebut. Yuk. Oke teman-teman, ternyata butuh tenaga ekstra juga ya. Tapi apa namanya, perjuangan karena ingin tahu. Jadi jangan sampai kata orang lain begitu teman-teman ya. Mudah-mudahan channel Jajang ARS bisa memberi inspirasi dan juga motivasi di mana kita menemukan di sesuatu tempat tersebut menjadi ilmu buat kita semua dan ilmu bermanfaat. Ini ada di tengah tangga yang kurang lebih saya hitung dari tangga pertama sampai ke sini udah hampir 100. Nah, ntar dari sini hitung lagi nyampe ke tujuan tersebut berapa gitu. Nanti akan di apa namanya, dihitung dari awal naik hingga akhir naik nanti di makom. Mari teman-teman, ayo lanjut. Teman-teman, waduh, sangat melelahkan ternyata. Tapi alhamdulillah dengan izin Yang Maha Kuasa, saya bersama tim Jajang ARS sudah melampaui jalan tangga tersebut yang hitung sampai sini kurang lebih 250 tangga kalau tidak salah ya. Karena tadi teman-teman hitungnya agak kerok juga. Mohon maaf. Alhamdulillah sekarang sudah ada di area lokasi di mana makam keramat tersebut yang berada di daerah Pagermaneh, Desa Pagermaneh, Kecamatan Tangeung. Alhamdulillah teman-teman, nanti kita ikuti segera mendekat untuk menuju ke dimana tempat penjarahan tersebut. Ini letak bangunan-bangunannya teman-teman. Ini mungkin dimana warga dekat sini ya, jadi ya mungkin berjualan air gitu ya atau apa, agak bermanfaat juga alhamdulillah. Nah ini areanya, nah ini kameramen. Nah ini mungkin teman-teman bisa lihat. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, kameramen tolong sini. Ini bisa lihat. Nah ini tempat penjarahan ataupun tempat penjarahan tersebut dimana letaknya yang ada di daerah sini. Areanya alhamdulillah teman-teman begitu indahnya. Jadi wah ternyata luas dan sini banyak juga. Ini teman-teman bukan tidak ubahnya, ini masjid ya. Katakan ini masjid, tempat beribadahan warga di sini yang khusus untuk ziarah ke makam tersebut ya teman-teman. Nah ke sini kita putar teman-teman. Mudah-mudahan saya bersama teman-teman bermanfaat ya. Ini area bangunan tempat ziarah tersebut. Ayo kita. Nah ini kurang lebih 6 ke 8 ya bangunan. Itu bangunan masjid makom tempat perjalanan tersebut. Nah teman-teman, kita berarah ke sini, berputar ke sini. Nah lalu di sini kameramen. Nah ini bagian sampingnya sebelah kanan, di mana di belakangnya ke arah sana ya. Nah ini teman-teman, ini tempat apa namanya, berwudu sebelum masuk ke masjid tersebut. Nah ini bangunannya lumayan, alhamdulillah sudah membagus gitu ya. Ini tempat berwudu sebelum menuju ke makom tersebut. Ini makomnya tersebut. Jadi sebelum berziarah itu mungkin bisa bersembahyang di sini terlebih dahulu ya. Tapi nanti teman-teman ada apa namanya, ada narasumber, mudah-mudahan nanti bisa beri penerangan yang lebih detail
karena ini kami untuk kesini baru gitu ya, jadi mudah-mudahan Bapak narasumber nanti bisa mendetaili, dan jangan lupa ikuti terus konten hari ini saya bersama Jajang ARS. Nah, masih ada tangga yang masih ada jalan yang menuju ke sana. Nah itu saya belum tahu, nanti bisa ditanyakan ke apa namanya narasumber tersebut. Dan di situ pun ada bangunan satu lagi teman-teman, ini kelihatan bangunnya udah bagus, sudah mewah ya, jadi nggak seperti dulu lagi, jadi udah akan mengenakan beton, tapi masih ada jalan ke sana. Nanti dan juga ke bawah kelihatannya. Nah, itu bisa mungkin kameraman dilihatkan. Nah itu mungkin bisa saja di tempat mandi atau kemas-kemas atau bersih-bersih ya. Kelihatan ini areanya cukup indah sekali teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, saya setelah tadi mengelilingi ini area ya, walaupun belum paham semua, tapi saya akan coba menggali informasi dari Bapak Jajang. Alhamdulillah dengan izin yang maha kuasa, saya bersama tim bisa berjumpa dengan Bapak Jajang yang sudah berapa tahun Pak usia? Usia Bapak seberapa? Karena 50-an. Ah, 50 tahun masih kuat Pak ya, untuk menjaga Bapak di sini ya. Nah, teman-teman ini kebetulan ini penjaga, mungkinnya bisa dikatakan penjaga. Ngarumati aja. Bukan tukang mimpin. Bukan, tapi ngarumati. Nah, ngarumat ini tempat. Bisa mampu. Jadi istilahnya juru kunci Pak ya. Allah alam gitu teh acan jadi panginten dia teh si Bapak teh teman-teman janten saling ngajagi ieu area nya bila aya naon-naon. Mudah-mudahan abdi ge ka dia ada niatna berjaro hoyong terang saling supaya mungkin kapayuna Pak semakin seueur tamu anu ngunjungi bade niat jaro ka makam saha teh Kangjeng Dalem Raden. Kangjeng Dalem Sailam Sukmana aya di dieu. Kangjeng Dalem Saya mau buyutna anu ngabangun ieu masih jumenang ieu buyut. Ayeuna geuning tah nyambung. Ramana kakekna ieu buyut nu aya ieu. Teh Kangjeng Dalem Sailam Sukmanegara Kangjeng Makom Kangjeng Dalem Sailam Kangjeng Dalem Raden Sailam. Kangjeng Dalem Raden Sailam Sukma Negara. Kangjeng Dalem Raden Sailam Sukma Negara. Jadi makom tersebut yaitu makom Kanjeng Dalem Raden Sailam Sukma Negara yang berada di airap Pagar Maneh. 3 makom. Ya, kebetulan teman-teman ada 3 katanya, ada 3 yang satu sehat. Mama Siburang. Nah, tapi di Siburang aya di dia aya. Yang satu Mama Syekh Siburang. Yang satu lagi Syekh Abdul Waris Roisnya di Kapungku. Yang ketiga Syekh Abdul Waris. Di sini ada 3, jadi mungkin sahabat ataupun teman-teman yang sering atau suka berjauh berjarak ke makom-makom keramat ya, bisa dikatakan seperti itu. Keramat bisa, dan kebetulan ini makom tempat keramat atau jaroh ya, bukan berarti kita harus percaya ke sesuatu tempat, tapi kan yang namanya jarah, yang namanya jarah itu kita menjarahkan diri bahwasanya dalam diri kita tersebut apakah harus ada yang diperbaiki, mungkin minta petunjuk, walaupun atau mungkin kita mengikuti jejak yang sudah tidak ada tersebut, yaitu Kangjeng Dalem Raden Sailam Sukma Negara gitu ya, karena mungkin beliau dulunya jadi orang panutan. Nah, akhirnya ada makomnya di sini. Bahkan warga sini kayak sering ya Pak ya. Warga sini, luar warga sini juga. Iya mah Abu Dhabi kayak dugi. Nah, alhamdulillah tuh dari Abu Dhabi, dari luar Indonesia, Kalimantan, Palembang, Jawa Timur. Oh iya mampir ada yang Kalimantan, Palembang. Ada yang sempat berziarah ke makam seseorang Habib ke sini, dan juga alhamdulillah ya. Mudah-mudahan juga konten kami bersama Bapak Jajang bisa bermanfaat juga, bisa semakin menambah wawasan juga kita, dan juga semakin nambah ilmu-ilmu kita, ilmu kebaikan, dimana ilmu yang kita harus terapkan kepada sesama makhluk ciptaan yang maha kuasa. Itu ya banyak. Amin ya. Dan iya teh namina teh Pak area masjid bangtanya. Ieu masjid di tengah majelis. Terus tempat itu tawasul itu. Tempat tawasul masih aya kapal itu nah. Ada yang kamar itu khusus diado eta, tapi orang yang tertentu harus dikasih tahu dulu. Yang kamar hijau itu orang yang suka ke situ yang mentalnya harus kuat, yang tidak kuat keluar. Nah, karena yang ujung yang hijau itu kamarnya 3 itu. Kamarnya 3 itu mungkin ada sedikit juga ya, tapi
dengan kuasa yang maha kuasa, mudah-mudahan tidak ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Yang penting kan kita niatnya berziarah ke tempat tersebut, yaitu makam keramat di sini, dan kebetulan juga namanya keramat yang terletak di Desa Pagermaneh banyak itu. Tepatnya itu Desa Pagermaneh, Kecamatan Tangeung, Kabupaten Cianjur Selatan. Gitu, teman-teman. Nah, ini baru yang pertama tadi semenjak jalan masuk. Ini tangga pertama. Ini Pak, tangganya tersempet ditang itu. Wah, Sabar hiji teh Pak. Tapi kumahanya ya harusnya yang ngetang itu udah nggak sama semuanya. Walaupun ini 10 orang, tapi ya segenap ya. Tapi saya harusnya ya jangan dikasih tahu. Alhamdulillah. Tadi saya mengatakan 250 Pak. Ini nyampe ke area pertama di mana kita selain sebelum berziarah tentunya bersolat dulu, baik duhur, asar gitu Pak ya. Ya, penting itu. Karena ini masih pagi Pak. Sakantanan mungkin abdi upah memisahkan ngiring makan-makan ngaliwat di dia panggilnya biasa Pak. Ya tempatnya ada di situ. Tah abdi bade hoyong dijajapkeun ke pamit tiasa mah kapal gitu. Biasa Pak. Mah jajapkeun teh aya abdi mah teu naon oge, yang penting penerangan Bapak. Nah, kita ieu teh tempat awi anu kitu nya. Tapi alhamdulillah kadongkapannya nya hiji dameureun kina ieu kadah tertib. Memang lebat kayak itu disesuaikan, tapi abah kemun nyarios ku abah nyari tewasa gitu. Tapi kan jalmi anu tahu gitu kan. Tapi kan mungkin ya bakal pentartiban gitu nya. Ya terima kasih gitu ya gitu. Janten abdi teh yang diterangkan ku Bapak terang katanya. Ya. Tak ieu manu pergi anu, ieu pergi anu gitu. Jadi diantarna ku Bapak terang. Jadi abdi teh sembrono gitu. Suami sembrono kan penting tempat naon ieu teh daer ku abdi teh kaget. Teman-teman, untuk saat ini saya mau mengunjungi ke tempat pemakaman tersebut, bukan pemakaman, tempat penjarahan tersebut. Akan ditemani sama Bapak Jajang, dan di situ katanya harus kita membaca salam dulu karena yang ke sana agak ada apanya lah, nggak tahu, mungkin Bapak Jajang yang tahu. Baik, kita ikuti teman-teman. Pak, ada jalan yang kurang ada Pak, mungkin itu orang lima kali akan masuk. Teman-teman, ini ada ucapan aturan sumping. Nah, jadi kalau istilah kita bahasa Jawa Barat atau Sunda, ini ibaratkan kita harus membaca salam terlebih dahulu ya teman-teman. Ini Bapak, kita bacakan dulu salamnya. Walaupun teman-teman nanti tidak mengikuti, yang penting kita aja yang masuk ke sana. Jadi mungkin oke teman-teman, saya Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Habibullah, Assalamualaikum ya sebelum baroh mama ikan yang dalam tadi negara antum lana syabikun wa nahnu insyaallah taala ini kita perjalanan awal tuh kami nah ini teman-teman, ini tempat keluarga ya, majelis Jabal Karomah. Jadi di mana keluarga sebelum menuju ke tempat penjarahan tersebut ataupun berziarah ke makom, jadi bisa beristirahat di sini terlebih dahulu sembari baca-baca. Yang penting gimana untuk khususnya keluarga minta penunjuk-penunjuk dari sini. Nanti setelah sini ini area bangunannya ini Pak, luasnya sakumaha itu Pak? Iya, saya mau telepati asal 8 kali 5 ya Pak ya? 8 kali 5 meter bangunannya yang sudah terdiri, dimana untuk para perjaroh menuju ke makom tersebut nanti. Keluarga, ya, khusus untuk keluarga katanya, kata Bapak Jajang. Mari kita lanjuti Pak. Teman-teman ayo. Jangan lupa teman-teman, bismillah. Teman-teman terkadang pun misalnya tapi izin helakan ditugas mungkin jamaah seperti Ustaz Wahyu, Kang Fiat. Ini Pak namanya teh Kang Amar, Kang Riado. Nah,
Ya, teman-teman Khusus ya, boleh deketin kameranya dan suara bapaknya mungkin dijelasin. Ini ada satu bangunan yang berwarna hijau banyak. Ya, Jantan ada 3 kamar. Ada 3 Anu, kamar. 1 kamar tidak boleh orang masuk tahun Iya, kali keluarga dongkap dibuka. Iya. Ya tamal ya doma anu 2 Iya. biasa. Tunon Pak informasi nanya. Mudah-mudahan manfaat Pak. Ini kamar. Oke, teman-teman. Teman-teman saya lihat dan alhamdulillah di area ini juga sedang ada yang lagi berziarah ya. Mudah-mudahan kita tidak mengganggu teman-teman. Jadi suaranya pun juga saya agak pelan. Ini sama Bapak Jajang. Jadi ini bisa ke sini kameramen. Lihat nih area bangunannya. Oh, baik. Nah, ini lokasi Pasir Karamat Desa Pagermane, Kecamatan Kanggeng, Kabupaten Cianjur. Jadi teman-teman, nah, jadi kelihatan mungkin ya sama teman-teman. Nanti kalau ada kesempatan mungkin bisa ngobrol sama penjara tersebut. Kalau ada kesempatan, kalau tidak ada mungkin teman-teman juga lihat ya di dalam ada yang tengah berjarah ke Syekh Dalem, Kanjeng Dalem Raden Syekh Dalem Sukmanegara. Ini berasal dari cucu dari Kunul banyak. Kunul ya. Kunul itu teman-teman ya. Bisa kameramen menunjukkan ke tempat area yang luas ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan mungkin teman-teman juga yang berdekat ataupun jauh, katanya dari Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan dari luar Jawa banyak di sini ya. Teman-teman, ini masih bersama Bapak Jajang dan alhamdulillah saya sudah nyampe ke tempat tujuan di mana makom jarah tersebut ya. Alhamdulillah, dan dari sini mungkin kita nanti sama Pak Jang akan menuju ke tempat pemandian Pak ya. Ya, Sumur 7. Wah, Sumur 7 teman-teman. Kita makin penasaran. Mendingan kita langsung ke sana. Let's go. Bukan, oh itu teman-teman. Jadi kameramen boleh deket, saya nggak ini. Nah, itu boleh deket. Temen, tadi kan saya bersama Bapak Jajang, ini nampak belakang ya, tampak belakang. Jadi kita semakin mendekat untuk menuju ke tampak depan. Ayo Bapak Jajang, ini depan. Ayo kameramen. Nah, ini teman-teman. Iya, di makomnya. Saya apa Pak? Di sini Pak. Ya apa namanya? Sok dijelasin ini. Itu kan ya. Ini ya. Nah ini Maciburang saya Abdul Waris ya. Romas Ciburang sel Abdul Waris. Abdul Waris. Iya. Makam yang ini banyak. Ya ini. Yang ini dua. Terus yang itu Itu Pak Wujud Kanjeng Dalem. Wujud Kanjeng Dalem Raden Syekh Raden Syekh Dalem Sukmanegara. Ayo teman-teman bisa mungkin keliling ke sana aja Pak ya. Nama-nama. Sini kameramen. Jujur karena ayah. Ini teman-teman kameramen juga makin mendekat. Nah ini jadi takut nanti sebut salah nama. Nah ini sini Kanjeng Dalem Sailam Sukmanegara. Ini makomnya. Kebetulan di sini juga alhamdulillah ada dua saudara kita yang tengah berziarah, berdoa dengan keinginannya, mudah-mudahan teman-teman ya apa yang diinginkan sama beliau, ada keramatnya dari Kanjeng Dalem Sailam Sukmanegara ini, ada karomah dan keramatnya untuk beliau. Nah untuk perjalanan saya bersama teman-teman untuk saat ini kita akan menuju ke tempat
di mana ada tempat pemandian ataupun bermandi gitu ya. Orang-orang sini mengatakan ibak, teman-teman. Ada 7 sumur banyak. Ada 7 tempat yang akan kita langsung menuju untuk konten hari ini. Yuk kita ikuti. Terima kasih. Ya teman-teman, ini kita menuju ke tempat ada 7 sumur ya. Jadi kita setelah tadi melihat makom tersebut, kita sekarang akan menuju ke 7 sumur. 7 sumur. Ayo kita ikuti teman-teman. Ini menuju 7 sumur. Oke teman-teman, kita sudah nyampe ke ada apa namanya kolam kecil, di mana kolam kecil tersebut ini mungkin ya tempat bermandi atau bersih di sini. Kita mengikuti terlebih dahulu ritualnya Bapak Jajang ataupun Aki Jajang, sang penunggu di tempat makam keramat ini. Nah di sini teman-teman, jadi kalau mau mandi sini, jadi tidak sembarangan katanya, harus mengenakan kain ataupun tidak boleh telanjang bulat begitu teman-teman. Tuh ya. Kejayaan dan 2 orang adik barang kerja alhamdulillah Oke teman-teman, kita butuh penerangan dari Bapak Jajang karena kita tak meninggal iya hiji 2 3 4 5 6 7 banyak. Nah teman-teman kalau akhirnya 2 kapungkur hiji ya, abah nu nyalira nu ini namanya teh naon Pak? Namanya teh ini kayak kejayaan. Air Kejayaan sumur kejayaan yang terletak juga dari tempat keramat tadi ya. Ini dalam dalam sekali teman-teman, sampai kita turun. Nah ini ketemu makanya makomnya tadi itu makanya dibakar tadi itu jadi mayuna. Jadi teman-teman di sini yang mau mandi, ayo mau siapa yang mau mandi nanti dimandiin sama Bapak Jajang ya. Tapi pilih ganti sinyalnya ayah tak opat. Mungkin ke Babah nya. Kalau yang Babah mandi di tapi punten ya, Abah bade ieu lah ieu nya. Oke teman-teman.
biar kita ada sesuatu Salsanya kemanfaatan supaya kita kayak kelancaran, jadi harus mengikuti orang yang lebih tahu, yaitu Aki Jajang atau Bapak Jajang di sini. Karena kita kan tamu gitu ya, makanya dan tamu mah harus lebih tahu terlebih dahulu ke orang yang lebih tahu, yaitu Bapak Jajang. Nih Bapak Jajang sekarang lagi ada ini, teman-teman mandi boleh semua teman-teman, ini karena ini air Air kejayaan ya, subhanallah. orang bilang Banyu Kejayaan, kalau orang Jawa Banyu Kejayaan. Jadi kalau Bapak Jajang orang Jawa Barat Cai Kango Kajayaan, mudah-mudahan orang jaya, channelnya jaya, orangnya sehat-sehat, diberi kekuatan, dan penonton juga sehat, berokah, terus juga banyak rezekinya. Begitu teman-teman ya. Nya abah heula balik heula nya. Punten ketinggalan ngibak tinggal lira we nya tong disiukan ku abah kitu nya. Heula heula. Oke teman-teman, ini Bapak Jajang sedang mengadakan permohonan terlebih dahulu ya. Permohonan terlebih dahulu, di mana kita bersama tim boleh satu persatu mandi ya di sini, tapi Bapak Jajang harus ada permohonan izin terlebih dahulu ya. Ibak di sini kayaknya ini. Yang demi terdekat dari Allah. Ayat. Ibak setelah tadi Bapak Jajang mengadakan permohonan terlebih dahulu, jadi kita bertujuh sama Bapak Jajang. Jadi kita yang 6 mungkin bisa melaksanakan mandi kejayaan banyak. Mudah-mudahan kita diberi kejayaan, juga penonton diberi kejayaan, atau teman-teman yang suka like, subscribe dan juga komen diberi kejayaan. Bapak Jajang juga di sini yang selalu menunggu setia, baik dari manapun selalu setia. Bapak Jajang mengantar, jangankan pagi, siang, malam, bahkan sampai jam 1, jam 2 malam pun teman-teman. Bapak Jajang itu Bapak Jajang ini jadi selalu setia mengantar keinginan teman-teman untuk mencapai sesuatu tersebut. Bukan berarti ada dua arah jalan yang ke sini, tapi ini loh jalannya karena dengan ridho yang maha kuasa dan adanya di atas makom keramat, yaitu Kangjeng Dalem Raden Sailam Sukmanegara gitu teman-teman ya. Jadi di sini yang pertama ini yang mau mandi ini saudara Jajang ya teman-teman. Saudara Jajang ARS mau melaksanakan mandi, bukan mandi ritual, tapi ini mandi apa namanya, bukan, yang penting mandi. Kita setelah capek kan mandi enak ya, gitu teman-teman ya. Namun mudah-mudahan ada keramatnya ke kita gitu. Setelah ini ketemu dengan kebahagiaan, diberi keluarga sehat gitu kan teman-teman ya. Dan kita doakan juga Bapak Jajang di sini yang selalu setia, sehat. Amin. Sampai ketemu lagi sama kita. Amin. Baik secara dekatan ke tebihan, mengadakan silaturahmi dari daerah saya ke dimana Bapak Jajang, karena Bapak Jajang ini udah seberapa lama Pak di desa? Iya, abdi nya gedep tahun. Oh, udah 6 tahun. Kampung gua dasok di Dewa leuweungan apa. Bapak Jajang. Punten nya. Tapi puntennya ya. Abdi punten ya. Teman-teman, alhamdulillah bersama Bapak Jajang dan juga teman-teman ini semua sudah melaksanakan mandi keramat, bisa dikatakan seperti mandi keramat. Menurut Bapak Jajang, kalau mandi di sini tuh insya Allah mungkin kita punya penyakit batin ya, dan juga mungkin punya penyakit lahir. Mudah-mudahan setelah mandi di sini dengan izin yang maha kuasa, kita akan selalu diberi kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan kita semua dijauhkan dari berbagai macam godaan bahaya dan yang tentunya akan menghantam dan mengganggu kita semua. Jadi kami mandi tadi di sini bersama Jajang, Bapak Jajang. Alhamdulillah Bapak Jajang setia sampai ke sini. Kita mandi juga diberitahu, karena kalau mandi di sini katanya teman-teman tidak sama sekali mengenakan yang namanya kain. Jadi harus berkain. Terus itu dimandi dan juga lancingan bos. Bapak Jajang nanti di sana ngobrol-ngobrol lagi sambil ini, karena teman-teman ya setelah ini kita akan mengacarakan ada
mau ngeliwat. Setelah ini kita ada nanti di rumah Bapak Jajang akan ngadakan ngeliwat ya teman-teman. Ini saya bawa buku sejarahnya biar nanti apa namanya lebih detail. Nanti ada ini, jangan lupa untuk nonton video kami ya teman-teman. Yuk kita langsung ke sana. Pulang Pak. Kita yuk. Oh masuk ke oh. Masuk ke kita background mistis. Berarti gunung Sumur Pugu. Gitu. Sumur Yang itu bisa. Oke teman-teman, setelah tadi kita menemukan apa namanya pancuran 7 Pak ya, dan kita melaksanakan mandi, kita udah ada kembali di area tempat penjarahan tersebut, di mana kami menemukan kembali yaitu ada satu kolam Pak ya, yang mirip sama tadi. Tapi menurut penemuan Bapak katanya ini kalaupun berbulan-bulan kemarau, yang namanya danau kecil ini tidak pernah surut yang namanya airnya. Jadi tetap ada. Bahkan ini sudah hasil lab Pak ya. Ya, Jadi bisa diminum, diambil melalui botol kecil ataupun aqua kecil, ngambil boleh diminum. Nanti langsung ke sana Pak ya. Ya. Ayo teman-teman. Cicipin kolamnya. Ini dimasak, ini dimasak kopi, teh. Bersih. Dia sudah bersih. Ini itu pusatnya data ya tinggi data itu ya. Ini teman-teman, saya bersama Bapak Jajang, Abah Jajang bisa menunjukkan yang namanya pusat air tersebut ya, dimana katanya ini air walaupun berbulan-bulan misalkan kemarau ataupun musim halodo, jadi air ini tidak pernah surut, selalu ada untuk apa namanya teman-teman juga ngambil airnya yang ini Pusat ini pusat. udah popok orang. Ini kan udah dipegang-pegang, kalau yang ini kata penemuan Bapak Jajang udah hasil lab juga, jadi boleh katanya untuk dikonsumsi, dipasak biasa boleh dikonsumsi katanya begitu teman-teman. Jadi ini tak ada lagi Pak di sininya. Nah, ini lubang pusatnya itu. Iya. Jadi ada ini. Makasih teman-teman. Nah ini ada satu keunikannya seperti itu teman-teman ya. Jadi mohon maaf tadi saya sendat-sendat karena mungkin kami belum paham, kebetulan ada yang paham, belum tahu kebetulan ada yang tahu, yaitu Bapak Jajang ke bawah ini. Agak keunikannya di wilayah area tempat penjarahan tersebut ada air yang jadi ibaratnya pasir tapi di sini ada air gitu teman-teman ya. Ini pusat airnya menurut Bapak Jajang udah hasil lab juga, walaupun untuk saat ini kelihatannya agak ini Pak, tapi ini bisa dikonsumsi teman-teman ya gitu. Terima kasih, nanti kita lanjut untuk video selanjutnya, dan kita apa namanya akhiri saja untuk konten hari ini. Mudah-mudahan bagi teman-teman bermanfaat, juga kami yang selalu setia untuk mencari video-video unik dan juga video-video lucu ataupun juga video-video informasi yang berikutnya, kami tunggu ya. Jangan lupa like, subscribe dan juga komennya, saya tunggu bersama Bapak Jajang dan juga teman-teman. Semoga sukses selalu, sehat selalu, bahagia selalu. Jangan lupa tonton terus. Terima kasih.
Baik sahabat, alhamdulillah kami setelah menjalani konten hari ini, Yane merekomendasi beberapa tempat keramat, dibilang tempat dimana tempat itu berziarah ke makam Kangjeng Dalem Sailam Sukmanegara selesai hari ini. Terima kasih buat sebagai juru kunci ataupun bapak penunggu dan bapak Jajang yang telah menemani kita. Makam Kangjeng Dalem Sulam Sukmanegara tersebut terletak di daerah desa Pagermaneh, Kecamatan Tanggeng, Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah, terima kasih, semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan, dan kami bersama tim akan segera mengakhiri acara konten hari ini, yaitu merekomendasi di mana letaknya makam Kangjeng Silam Sukmanegara tersebut. Ini terima kasih, saya ucapkan selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe